Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Sirazuin Channel. Nah, video kali ini video tentang sesuai dengan thumbnail yang sudah saya buat, yaitu video bagaimana persiapan pra-analitik. Nah, bagi petugas kesehatan atau petugas ATLM atau petugas perawat atau kedokteran atau apapun yang bisa mengambil yang namanya pemeriksaan darah ya. Nah, ini khusus pemeriksaan darah ya teman-teman. Jadi sesuai dengan thumbnail bagaimana sih pra-analitiknya. Pra-analitiknya itu yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan alat terlebih dahulu ya. Artinya di meja ini itu harus atau di ruang phlebotomy ini itu sudah harus tersedia jarum suntiknya ya seperti ini ya. Jarum suntik 1 cc yang sudah tersedia ya. Kemudian spuit 3 cc ya. Ini bisa menggunakan spuit seperti ini, juga bisa menggunakan holder ya, bisa menggunakan holder yang harus pakai ini ya. Ini harus kemudian biasanya ini klopnya itu ke tabung-tabung seperti ini teman-teman. Nih, ke tabung-tabung seperti ini. Jadi kita bisa dengan menggunakan holder tadi ya. Jadi harus dipersiapkan semuanya sampai kapas-kapasnya, kapas alkoholnya, kemudian ada plester-plesternya, kemudian kita persiapkan juga ada tourniquet untuk membantu pembendungan supaya venanya jauh lebih kelihatan ya, jauh lebih teraba ya. Dan yang paling penting itu harus ada handscoon ya, jadi kita harus persiapkan semua. Sampai alkohol juga kita harus persiapkan di meja phlebotomy. Jadi teman-teman, jadi bagi petugas phlebotomis itu harus mempersiapkan semua alatnya, jangan nanti pada saat pasien datang, pasien masuk membawakan surat permintaan pemeriksaan laboratorium, kita kebingungan nih. Kita kebingungan, wah mana ya jarum suntiknya, mana nih tabungnya nggak disiapin. Nah, peranalitik itu di dalam pemeriksaan laboratorium itu yang paling utama adalah peranalitiknya. Kalau untuk masuk ke tahapan analitik, itu para analitik ini yang harus benar teman-teman. Kenapa harus benar? Karena ini nanti, ini adalah yang utama. Pintu masuk utama pemeriksaan laboratorium setelah masuk ke laboratorium di dalam. Nah, kenapa tadi saya bilang yang paling penting, ini harus kita persiapkan. Kita harus jangan di depan pasien baru kita kelabakan. Nanti pasiennya juga akan menilai, oh laboratorium ini nggak bagus ini, pelayanannya kurang bagus, alat-alatnya nggak disiapin. Kita datang, tahu-tahu alatnya masih berantakan ataupun belum siap. Nah, itu yang paling penting adalah mempersiapkan ini ya teman-teman. Jadi untuk petugas phlebotomy itu kita harus siapkan semua peralatannya. Nah, poin yang kedua adalah pada saat petugas phlebotomy itu kedatangan pasien dengan membawa permintaan lab, kita lihat dulu tuh. Nah, kalian juga harus jeli. Kalian harus pakai apa di situ gitu. Kalau pemeriksaannya cuman kimia, toh kita harus menggunakan tabung merah misalkan. Nah, di tabung merah itu mau pakai apa? Mau pakai yang holder ataupun pakai spuit ya, spuit 3 cc seperti ini. Nah, itu terserah juga kalian harus bisa memilihnya. Nah, kalian di sini juga harus lihat juga, dia ada pemeriksaan apa nih? Harus pemeriksaan urin. Nah, pemeriksaan urin disiapkan juga. Disiapkan di sini ada nama, kemudian nomor RM-nya. Nah, dan identitas pasien yang paling penting itu adalah nomor nama dan nomor RM-nya. Ya, nomor RM. Tanggal lahir perlu nggak? Perlu juga, tetapi yang paling penting itu adalah nama dan RM-nya, karena RM tidak akan bisa ketukar. Ya, tanggal lahir juga mungkin tidak bisa ketukar, tetapi bisa saja sama dengan orang lain. Tapi nomor RM itu tidak akan pernah bisa ketukar gitu di rumah sakit. Satu orang, satu pasien pasti mempunyai satu RM. Tidak punya double nomor RM. Nah, kemudian dia mau periksa apa juga nih, misalnya periksa dahak, ya kita harus siapkan yang namanya yang tempat steril. Jadi urin dan dahak itu juga harus steril teman-teman, apalagi untuk tempat feses-nya. Tempat feses. Jadi pada saat kita nerima SP, kita sudah tahu nih tempatnya di mana. Urin di sini, feses di sini tempatnya. Untuk yang sputumnya juga
itu apa namanya sudah. Nah, kita juga selain di tempat plebotomi ini kita harus siapkan yang namanya kursi misalkan ya. Ini saya mau kasih contoh ya buat di kami. Nah, kita harus siapkan juga nih kursi pasiennya ya. Silakan duduk, kemudian ada bantalnya. Kalau nggak pakai bantal juga nggak apa-apa. Tetapi kalau di kami boleh menggunakan bantal atau tidak ya. Nah, pasiennya silakan duduk. Kemudian kalau ada sampel yang apa namanya, sampel kiriman dibawa itu kayak gimana sih? Nah, caranya itu kita ada siapkan tempat ya, dipisahkan aja. Di sini ada sampel dahaknya, sampel urin, sampel feses ya di dalam tempat yang ini. Kemudian jangan lupa dicatat teman-teman ya, dicatat sampel urinnya dari mana, kemudian keadaan sampelnya seperti apa. Nah, itu teman-teman yang harus disiapkan. Jadi ini yang saya bilang tadi ya, kita harus siapkan. Dan ini mohon maaf agak berantakan karena tadi mempersiapkan untuk konten ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, teman-teman, sekian dulu video kali ini bagaimana untuk para analitik bagi petugas kesehatan. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menambah informasi buat kalian yang menontonnya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video Sirazuddin channelnya. Oke, salam sehat.